bukan berarti Islam ketika mengatakan seperti ini kemudian menetapkan dan melegalkan perbudakan, bukan. Tetapi dengan adanya kafaroh ini, semangat Islam itu adalah membebaskan perbudakan. Makanya sampai hukumannya apa? Membebaskan budak. Hukumannya apa? Membebaskan budak. Tapi harga budak bagaimana? Itu ya tergantung budake. Karena budak niku bahkan cenderung dihukumi sebagai mal, harta. Wong duwe budak 5 iku padha kambek wong duwe dhuwit gedhe niku. Nggih. Artinya budak itu bisa diwaris. Budak iso diwehni. Budak iso dihadiahkan. Padha kambek sampean duwe HP, diwaris, dihadiahkan ataupun dipinjamkan. Digadai. Budak itu padha kambek harta. Yaitu dari dua aslu itu ketika yang lebih kuat budak itu padha kambek cenderungi ke harta. Jelas ya? Tapi kalau realnya harganya berapa wallahu alam. Ketika dia salam, cuma salam ini ku di bablas nih. Niku makruh malan. Jadi wa akmaluhu assalamualaikum warahmatullah. Wala yungdabu huna wa barakatuh alal mu'tamad. Kalau ning kitab bajuri ora disunnahni nggawe wa barakatuh. Tetapi bukan berarti kemudian batal. Enggak disunahne kuwi berarti seumpama wa barakatuh yo gak entuk pahala, yo gak entuk dosa. Tapi sempurnane assalamualaikum warahmatullah. Kalau di dalam beberapa keterangan saeling kula niku ada yang mengatakan makruh. Nggih. Pase yo assalamualaikum warahmatullah ngoten tok. Tapi kalau ditambahi wa barakatuh niku makruh. Niku ngutang keterangan makruh niku teng pundi? Teng Munil Mustad napa pundi? Saeling kula dulu saya pernah membaca makruh. Lak teng bajuri ini hanya tidak disunahkan. Wala yungdabu huna wa barakatuh tapi alal mu'tamad. Menurut pendapat yang bisa dipegang. Kemudian untuk yang dia ghairil maghdubi alaihim berhenti waladdallin itu tidak merusak makna. Nggih. Enggak merusak makna itu. Jadi itu sholatnya tetap sah. Yang enggak sah itu kalau sampai dia merusak makna. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin umpamanya seperti itu. Tapi kalau seperti itu hanya tidak fasih. Tapi tidak sampai merusak makna. Kalau orang yang seperti ini sholatnya tetap sah. Hanya saja kalau enek wong sing tajwide luweh apik, orang yang tajwide luweh apik yang lebih berhak dadi imam. Nggih. Hanya saja itu bukan berarti sholatnya enggak sah. Kula niku pernah sampai ada jamaah kula marahi, tapi enggak ning mik tak dekekne tak marahi. Imamnya itu ketika membaca Fatihah ghairil maghdubi alaihim waladdallin dibaleni nggih ghairil maghdubi alaihim mandek dibaleni ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dia mengatakan itu kan salah bacanya, itu enggak sah. Langsung, Pak, sampean ngerti tajwid apa ora? Perkara yang haram dalam hal itu bagaimana? Bila sampai merusak makna
atau meletakkan makhraj yang tidak pada tempatnya. Lah itu apakah makhrajnya salah? Enggak. Apakah itu merusak makna? Enggak. Itu merupakan cara baca, tetapi itu tidak sampai merusak makna. Lah dalam hal ini mboten napa-napa. Nggih, mboten napa-napa. Cuma itu enggak fasih. Nggih, enggak fasih. Dadal ngeten. Zaman biyen niku kan mboten wonten tajwid to. Zaman biyen enggak ada tanda baca. Maksudnya zaman biyen apa enek to, jim, kof, kola, sola kan enggak ada dulu. Nggih kan? Tapi ulama setelah mempelajari makna, mempelajari tajwid, akhirnya itu titik komane ngene lho. Nggih, titik komane ngene. Tetapi ketika orang umpamine kaya sahabat Umar bin Khattab macane Quran kuwi jan wis pokoke kaya enggak pakai lagu dia. Wa idza nadaitum ilas sholati fausilu wujuhakum wa aydiyakum, umpamane ngono. Jadi dialek. Lah itu bagaimana? Itu kan enggak sampai ngerusak makna. Ya. Dia juga tidak sampai makhraje salah. Hanya berhentinya di yang tidak familiar. Umpamane wonten tiyang maca ngeten. Alif lam mim dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Wong maca ngono piye menurut sampean? Bukankah kalau Quran didialekkan seperti itu memang? Nggih? Lah, tetapi ketika orang membaca itu seringkali dia terpaku pada lagu. Lah kita yang patokane tajwid itu ora lagune. Tapi makhraj kambek benarnya makna. Waqaf kalau sampai ngerusak makna, ya kuwi enggak oleh. Tapi kalau enggak sampai ngerusak makna, enggak masalah. Ghairil maghdubi alaihim. Wes mandek waladhdallin. Itu wawune wawu athof. Enggak sampai ngerusak makna, cuma enggak fasih. Jelas nggih? Wallahu a'lam. Kalau seperti itu Imam Rafi'i malah mengatakan tajwid kuwi enggak wajib, Bu. Artinya memang ulama yang dia tajwid, contohnya napa niku? Khoridatul Bahiyah. Tim niku memang menghentikan sampai mengambil nafas kuwi haram. Lak diniati mandek. Tapi pemene koyo ngono. Kori-kori kuwi. Alif lam paling pinter kayak ngono, paling pinter. Nyolo-nyolo artinya ngeten. Kalau masalah tentang seperti itu Imam Rafi bahkan mengatakan tajwid itu enggak wajib. Nggih. Sing penting maknane bener. Sing penting dia dalam mengucapkan Al-Qur'an enggak sampai berakibat salah. Contohnya kata sebau. Kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Umpamanya dibuat seperti dialek. Ya. Contohnya kayak wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minun. Wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Lah wong maca Quran ini piye? Enggak masalah kan? Tapi pakai tajwid apa ora? Lah kayak gini loh. Lah kita jangan sampai lupa Al-Qur'an itu memakai bahasa. Nggih? Nabi mbiyen kalau membaca Quran kira-kira apa? Alif lam. Apa seperti itu atau bagaimana? Makanya Umar bin Khattab itu dia enggak pernah pakai lagu dia. Mocone datar dia. Nah, tapi beda meneh kabeh sahabat-sahabat yang lain. Tapi Nabi seneng.
enek wong maca Quran dengan lagu Nabi seneng. Hadise tentang maca Quran kuwi Nabi seneng enek wong maca Quran kambe lagu. Sepenting tajwidnya bener nggak masalah. Ya sepenting tajwidnya bener nggak masalah, makhroji bener nggak masalah. Ngoten. Kalau masalah tentang tadi itu memang kayak teng kitab Khoridatul Bahiyah, kitab tentang tajwid seperti itu. Cuma juga ada pembanding ulama lain mengatakan bahkan tajwid kuwi enggak wajib. Mesti ngeten, seringkali ini menjadi sensitif kan. Masalah tentang tajwid kadangkala kuwi makhroji kuwi salah kuwi. Nganune salah. Lah seringkali sing ngukumi wong sing gak ngerti tajwid. Lagi yang saya antisipasi seperti itu. Maka patokane selama makhroji enggak salah, selama dalam berhenti dia maknane enggak salah, ya kuwi berarti oleh. Jelas ya? Contoh yang dia salah, oh umpama ini dia kalau berhenti di sini maknanya salah, lha kuwi jelas salah. Tapi kalau dia berhenti di sana makna nggak sampai salah, nggak sampai berubah, secara hukum pada dasarnya kuwi yo gak opo-opo. Ngaten nggih? Jadi Mas Teng ngaten, kalau masalah Quran niku kadangkala sepenting wis kita manut guru mawon. Kalau ini sepenting sampean manut gurune sampean ngajari piye wis niku mawon ditinganun. Karena kadangkala nek wong kuwi sing keterlaluan iku malah asline malah enggak apik. Ar-Rahman umpamanya kok wis langsung kok dot sampai waladdo. Itu kalau dia fase sampai ke fasean ya ulama mengatakan malah enggak apik. Karena yo Al-Qur'an tidak turun dengan cara seperti itu. Ya. Kalau dilakukan kenemenan kuwi malah enggak oleh. Sama lihat di beberapa kitab tentang masalah Quran, ulama mensikapi tentang MTQ umpam ini. Yang dilakukan dengan kadang panjangnya kuwi luar biasa. Ya banyak juga ulama yang mengatakan enggak oleh, kita mungkin krungune suarane bener makhroti, tapi dengan tempo yang kepanjangan bahkan bisa sampai merusak makna yang dimaksud. Jadi Al-Qur'an itu ya kalau sing apik macane ya sedengan wae. Sing apik macane sedengan wae. Cuma kadang lak menghukumi orang, kita jangan terlalu berharap ideal. Maksudnya Pak Yai kuwi lho macane shot kuwi kok koyo sin. Wis enggak bener kuwi. Atau dia macane nganu wah enggak fase. Kalau sampai merusak makna baru, malaka yaumaddin umpamane koyo ngono. Ora maliki yaumiddin tapi malaka yaumaddin. Wah kuwi malah enggak oleh diwaca ngono, haram maca ngono. Itu termasuk kira asing syad. Atau macane niku idza kumtum ila fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arju lakum apa warjulikum? Warju lakum. Ya coba dimaknani ya. Fagsilu mongko mbasuh sapa sira kabeh wujuhakum ing wajah-wajah sira kabeh. Nggih. Wamsahu fagsilu wujuhakum wa aydiyakum lan basuhlah tangan kalian ilal marofiki sampai siku. Wamsahu lan usaplah biru usikum kepala kalian. Wa arju lak sing ngerti nahwu. Lak sing ngerti nahwu kuwi bingung. Lak sing sama gak ngerti nahwu apalan wa arjulakum. Lak sing ngerti nahwu wamsahu biru usikum lan usaplah basuh sira kabeh ing sirah sira wa arjulikum atofe semestine yang paling cedek. Semestine yang paling cedek. Biru usikum wa arjulikum. Tetapi kita dalam berguru, guru kita dari qiraah sab'ah itu membacane wa arju lakum.
Tapi juga ada ulama yang membacanya wa arjulikum, maka sikil itu ya diusap. Kan atofin ning wamsahu lan usaplah rambut. Wa arjulikum lan usaplah sikil atofe krana ning wamsahu. Iku sampeyan delok ning dalam dalam qiraah itu. Jadi bahkan sampai ada yang memaknai seperti itu. Makanya kalau untuk hal-hal seperti ini itu kaitannya makna kalau itu. Contohnya malaka yaumaddin, malaka menjadi fi'il madhi. Malaka miliki sapa Allah yaumaddin. Jadi ora maliki utawa maliki, tapi malaka yaumaddin. Itu yang tadinya isim berubah jadi fi'il. Hal-hal seperti ini yang berimbas makna. Kalau seperti ini masalah besar. Tapi kalau alhamdulillahirabbil alamin, ini enggak berubah maknanya. Paham nggih? Hal-hal seperti itu sebetulnya kecil kalau dalam masalah tataran tajwid. Kenapa? Karena tidak sampai berimplikasi pada makna, hanya kurang fasih. Lah, sing paling fasih sapa? Rasulullah. Selain Rasulullah gak enek wong sing ngaku paling fasih, gak enek. Sing paling fasih kuwi Rasulullah. Jelas ya? Lah ini makanya kalau untuk Quran seringkali sensitif. Lah makanya kula pingin memberikan garis dasar dalam hal itu patokane, yakni makhraj kambe makna. Selama itu berjalan, enggak sampai tumpang tindih, enggak sampai merusak makna, yes kita ngakui oh enggak apa-apa ngoten mawon. Jelas ya? Kalau dia sengaja dehem-dehem niku bisa membatalkan sholat. Tapi kalau dehemnya untuk tujuan makna, untuk tujuan baca, itu enggak masalah. Satu contoh umpamine Kang Habib ini jadi imam. Tenggorokane gatel. Lah enggak dehem-dehem, enggak enek suara nih. Makanya ini meskipun mengeluarkan suara, dua huruf yang tidak memahamkan. Kan patokane perkara yang membatalkan sholat itu satu huruf yang memahamkan atau dua huruf yang tidak memahamkan. Itu wis batal. Tapi untuk tanahno itu krono dia kalau enggak seperti ini, dia itu bisa mocone kok salah-salah. Maka dalam hal seperti ini enggak apa-apa. Jelas ya? Tapi lah ora enek tujuan moco, enek cewek liwat batal kuwi. Kalau seperti ini batal. Tapi lah untuk krono gatel, maka dia dehem ini mboten masalah. Jelas ya? Ngaten. Tapi niku juga repot juga, hal-hal kecil-kecil seperti ini repot. Mesti ngeten, enek ulama niku ngeten. Ketika moco niku gerakannya ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Goyangan itu bukan sesuatu yang natural. Umpama ini Bismillahirrahmanirrahim, ini natural. Tapi Bismillahirrahmanirrahim sampai seperti itu. Kalau ini pernah wonten bokongi barang. Kalau ketika diskusi dengan nggih para ulama niku batal lho ngeten nggih. Tapi kalau gak wani ngukumi batal. Lah fikih detail koyok-koyok ini batal. Nggih kan? Gerakan 3 kali berturut-turut itu. Enggak hanya 3 kali, berkali-kali banget itu. Yang enggak batal itu meskipun 1000 kali, umpamine sing paling kecil enggak dihitung, idep. Ini enggak batal. Tapi iki awak kok. Ngene kok. Lah niki pripun? Tapi kalau gak wani ngukumi batal lho. Lah itu mungkin refleks bagi dia, tidak refleks bagi kita. Lah niki solusine gawe ihmal mengarahkan ben kita tetap husnudzon mawon lah. Nggih, nanti. Cukup ya.